Oke, baik ya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita yang berbicara tentang persamaan suku banyak ya. Jadi namanya persamaan berarti kita buat dulu bentuk umumnya, misalkan begini. X pangkat n ditambah bx pangkat n kurang 1 ditambah cx pangkat n kurang 2 ditambah dan seterusnya. Katakanlah di sini adalah d sama dengan 0 ya, dimana d merupakan konstanta. Maka hal pertama yang akan mungkin ditanyakan di sini adalah akar-akar. Nah, jadi kalau ada persamaan suku banyak seperti ini, berapa akar-akarnya? Maka langsung kita perhatikan ini pangkat n ya. Maka banyak akar-akarnya pastilah sebanyak maksimal n. X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Jadi kalau misalkan dia pangkat 3, maka banyak akar-akar rasionalnya ya maksimal 3. Artinya maksimal 3 boleh 2, boleh 1 dan boleh tidak ada. Yang tidak ada itu nanti dinamakan dengan akar-akar irasional. Nah, kemudian di sini pertanyaannya itu adalah apa yang dimaksud dengan akar-akar ini? Ya. Apa yang dimaksud dengan akar-akar ini? Maka akar-akar ya kan? Akar itu samanya artinya dengan pembuat 0. Nah, gitu ya. Pembuat 0 dari sebuah persamaan. Jadi artinya kalau X1 ini adalah akar-akar dari persamaan, maka setiap X kalau kita gantikan dengan X1 nanti, kalau kita operasikan hasilnya pasti 0. Kalau nggak 0 berarti dia bukan akar-akarnya. Nah, gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan ada begini. Nah, misalnya Bapak buat, apakah X kuadrat dikurang 4X dikurang 8 sama dengan 0? Mempunyai akar-akar 2 misalkan. Apakah 2 akar-akar gitu ya? Apakah 2 akar-akar dari X kuadrat kurang 4X kurang 8? Maka tinggal kita masukkan ya 2 ini ke persamaan ini. 2 pangkat 2 kurang 4 kali 2 kurang 8 sama dengan berapa ini? 4 kurang 8 min 4 kurang 8, hasilnya minus 12. Berarti bisa kita pastikan bahwa 2 ini bukan akar-akar dari persamaan X kuadrat kurang 4X kurang 8. Nah, begitu ya. Nah, itulah dia definisi daripada akar-akar itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan nanti kita disuruh menentukan akar-akar dari suku banyak? Ya, maka kita buat begini. Untuk menentukan akar-akar ya. Untuk menentukan akar-akar, cara untuk menentukan akar-akar ya, cara untuk menentukan akar-akar. Nah, yang pertama nanti kalian jumlahkan semua koefisien. Nah, gitu ya. Semua koefisien termasuk konstanta. Jika hasilnya 0, maka 1 adalah akar suku banyak tersebut. Nah, gitu dia. Kalau dijumlahkan semua koefisiennya hasilnya 0, maka 1 adalah akar-akar dari persamaan suku banyak tersebut.
Nah, kalau misalkan nanti kita jumlahkan koefisiennya tidak 0, maka alternatif lain bisa kita ambil dari apa? Ini ada konstanta. Nah, kita buat substitusi faktor dari B. B di sini adalah konstanta. Atau bisa juga nanti substitusi faktor dari B per A. Nah, ini nanti B per A ini kita gunakan apabila A-nya ini tidak 1, misalkan 2, 3, 4. Ya. Kalau dia nanti A-nya 1, maka cukup yang di atas ini saja, ini. Tapi kalau nanti A-nya selain 1, maka kalian gunakan faktor dari B per A atau faktor dari B, gitu ya. Kedua-duanya nanti masuk kalau misalkan ini A-nya tidak sama dengan 1. Nanti kita buat contohnya. Nah, setelah itu nanti kalau disuruh kita menentukan akar-akar yang lain, ya, maka jelas nanti setelah kita ambil faktor dari B atau B per A ini, ternyata kita substitusi ke persamaan hasilnya 0, maka faktor yang kita ambil tersebut adalah akar yang pertama. Nah, setelah kita temukan akar-akar yang pertama, maka langsung kita gunakan seperti yang sudah kita pelajari, Horner. Untuk apa Horner ini? Horner ini nanti kita gunakan untuk mendapat akar yang lain. Nah, gitu dia. Ya. Paham ya sampai di sini? Oke, itulah sebagai materi pembuka kita.